Detik-detik Neng Endah dan putrinya datang ke bandara temui Babang Ruben Onsu. Perhatiin, perhatiin. Langsung dipotong. Neng Endah bawa anaknya tuh, ya kan, dengan senyuman yang lebar, ya, lebar banget senyumnya gitu. Kiranya langsung nangkep kali ya. Atau salaman gitu ya, mak-maknya gitu ya. Nggak taunya kagak. Yang disambut adalah anak-anaknya. Geli. Allah, gue merinding nih. Gue kaget tiba-tiba ada yang muncul tadi, baju hitam. Ngapa ikut salaman lo? Tapi ada satu postingan baru saya nonton. Siap. Punya 2000 toko. Pusing gue 2000 toko. Yang mana sih 2000 toko? 2000 toko, terus kalau 2000 toko masa nggak pernah tampil orangnya selama ini? Ada di Malaysia, ada di mana-mana. Ada yang ke toko dia di Pondok Indah, ada yang ke toko dia di, ada yang ke toko dia di mall-mall besar. Jangan-jangan tokonya ada di hutan DKIKN. Anjir. Kalau benar punya 2000 toko, Oke. nggak apa-apa, aku ngaku kalah. Oke, kalah bang lo bang. Ya, tapi aku kan nggak pernah ngaku-ngaku begitu. Iya. Tapi aku pengen bukti dong. Oke. Ditantang. Coba sama-sama posting dulu. Ayo lo ditantang lo. Duit kamu ada nggak? Saya kasih yang paling kecil deh. Berapa bang? Duit tabungan kamu ada nggak 500 miliar? Mampus sih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan termomenal. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke penjuru dunia. Pokoknya doa saya yang terbaik buat kalian semuanya, guys. Ada yang kena mental, guys. Lo tahu siapa yang kena mental? Neng Endah. Setelah Ruben Onsu memborbardir semua postingan-postingan yang ada di akun Instagramnya, kemudian pengacaranya juga ikut memborbardir ya Endah dan juga para gengsnya. Lalu yang paling terakhir, Bang Ruben menuju umroh. Dia bersama para pengacaranya mendatangi KPAI tadi malam. Pada saat Ruben Onsu dan juga Bang Ivan Gunawan ingin berangkat umroh, si Endah bersama In The Gang menghantarkan anak-anaknya untuk bertemu Ruben. Gila. Menurut gue sih asli kena mental, karena senyumnya gue perhatiin lebar banget. Gue nggak tahu tuh acting atau bukan. Lalu bagaimana bang dengan nasib CEO? CEO dibombardir lagi sama Bang Hotman Paris, coy. Saya tag video ini jam 1 teman-teman ya, jam 1 malam. Ya mudah-mudahan nanti pagi bisa saya tayangkan videonya. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKP and play. Ya ini proses momen keberangkatan Babang Ruben pamitan sama Onyo. Sayang banget ya Onyo. Bangga banget gue sama si Onyo. Bang Ivan Gunawannya mana ya? Ada yang lewat. Nanti ada video yang fullnya ya, nyantai ya. Enggak, tiba-tiba gue kaget, tiba-tiba ada yang lewat baju hitam itu, set gitu. Coba ulang. Alhamdulillah Bang Ruben. Masya Allah, seneng banget ya.
Kok gue sedih ya? Gue kok sedih sih? Damn bro, punten bro. Tapi punten ya teman-teman ya, gua nggak ngerti ya ekspresi yang kecil rada beda ya. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Oke, detik-detik Neng Endah dan putrinya datang ke bandara temui Babang Ruben Onsu. Oke. Iya. Dit. Gemes nih gue di sini nih. Neng Endah bawa anaknya tuh, ya kan, dengan senyuman yang lebar, lebar banget senyumnya gitu. Dikiranya langsung nangkep kali ya. Atau salaman gitu ya, emaknya gitu ya. Nggak taunya kagak. Yang disambut adalah anak-anaknya. Oh. Geli. Perhatiin ya, perhatiin. Langsung dipotong. Sorry guys. Jangan gitu dong. Ini gue yang merinding tadi nih. Allah, gue merinding nih. Nggak bisa ngomong gua. Nggak bisa ngomong gua. Nggak bisa ngomong. Gue kaget tiba-tiba ada yang muncul tadi, baju hitam. Ngapa ikut salaman lu? Lu ngalangin kamera lu, minggir ah. Lu bisa digeser nggak sih? Tapi Bang Ruben senyumnya lepas banget ya, bahagia banget ya. Bye. Jangan begitu yang maaf ya. Terbuka juga kurang maaf. Sih katanya satu banyak. Rasain perlu wartawan. Tadi tadi sempat memberikan oleh-oleh kepada ayah. Gak kedengeran nih kita. Gak kedengeran kita. Assalamualaikum. Apa hari ini keberangkatannya seperti apa nih persiapannya apa? Persiapannya ya dari pribadi Gimana kok? kuatkan lagi pasti sana. Hari ini ada anak-anak yang juga yang ingin ketemu sama Koko, diantar sama bundanya gimana kok? Oh ya, datang hari ini kok di bawah kok. Ingin anak-anak datang. Kayaknya aku boleh ibadah ya. Kamu sering makasih ya untuk menghormati. Masih mau wawancara atau di sini boleh nggak? Sini aja. Sini aja. Boleh ya? Boleh, Di sini boleh. saya masuk dulu boleh? Boleh. Makasih kok. Jangan. Kita tampilkan dulu gambarnya di sini biar enak. Ya, pertama jujur gua seneng ketika gua ngeliat video ini di mana Abang Ruben bisa ketemu sama anak-anaknya, atau pada saat umroh, mau berangkat umroh, anak-anaknya bisa datang nemuin dia, dianterin sama maknya gitu ya. Itu pertama gua seneng.
Tapi menurut gua ketika ditanya sama Bang wartawan nih teman-teman ya, tadi pada saat datang itu Bang Ruben dikasih tahu, saya dengar katanya anaknya mau datang Bang Ruben, dianterin sama mamanya gitu atau bundanya gitu ya. Terus Bang Rubennya kaget tuh, hah gitu. Berarti ini kan di luar sepengetahuannya Bang Ruben mungkin ya, mau surprise lah gitu ya. Di luar momen senangnya kita geser dulu ya. Endah, kenapa? Kenapa ndah? Takut ya ndah? Kena mental ya ndah? Tiba-tiba nganterin tanpa sepengetahuan Bang Ruben ya. Karena Bang Ruben kaget banget itu ketika ditanya Bang wartawan. Coba gue mau cek komentar ya sebentar di video ini. Si S khawatir habis dilaporkan ke KPAI langsung anaknya dipertemukan sama bapaknya. Si S kenapa tiba-tiba banget gitu di? Takut lah, KPAI udah dilaporin ya kan. Itu adalah cuplikan Sarwenda, bunda mengantarkan anak-anaknya untuk bertemu dengan ayah sebelum ayah berangkat umroh. Oke. Akhirnya perjuangan kita tidak sia-sia guys ya. Siap, Bang. Perjuangan kita ya, tidak letih-letih pagi, siang, sore, malam ya, memperjuangkan seorang ayah biar bisa ketemu anaknya. Pulang umroh kita nggak tahu ya, kita lihat dulu ya, apakah 3 hari di ayah itu dilaksanakan juga ya, mudah-mudahan dilaksanakan. Melihat Pastinya dilaksanakan Bang, dia udah kena mental dan dia takut Bang. Ya, karena kalau dia tidak berani melakukan itu, maka yakin habis sudah. tontonan ya, video yang tadi itu sungguh menyenangkan, menyejukkan ya, menenteramkan. Apapun alasan dibalik itu ya, saya tidak mau terlalu pikir lah, ya Iya. kan? Yang jelas niatan baik kita harus sambut dengan baik begitu. Kendati pun ada beribu macam alasan kenapa Beribu alasannya udah jelas Bang, dia kena mental, dia takut Bang. Udah titik sini gajah Bang. melakukan seperti itu. Tapi saya harapkan ini benar-benar perdamaian yang sedamai-damainya, tidak cuma untuk hari ini aja, tapi Yes. untuk kedepannya. Ayah Ruben ya, selamat menjalankan ibadah umroh ya. Semoga ibadahnya khusyuk, sejuk, damai ya, dan apa yang didoakan, apa yang diharapkan ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak yang ngebahas kan ya. Ini pemandangan yang adem melihat ayahnya bertemu anaknya. Yang paling ditunggu-tunggu, terharu banget ya ampun. Meskipun ada pemandangan yang mengganggu biji mataku. Yang nggak seberapa ini harus lihat wanita yang naik komal. Waktu itu kata-katain kok Ruben Onsus minta maaf aja belum ada. Iya ya. Udah ngata-ngatain minta maaf juga belum, dengan cengar-cengirnya, dengan muka. Jago banget pada aktingnya ya. Punten ya. Dapat aja netizen ya. Oke, sekarang kita akan dengarkan Bang Hotman Paris mengobrak-abrik CEO yang merangkap menjadi Mang Riti ya. Atau Mang Riti? Security. Pokoknya kalau nyebutin satpam kemana-mana jadi Mang Riti gitu. Aduh, nggak bisa tidur, akhirnya dari nonton postingan ya. Kaki gua ada saraf kejepit nih karena kebanyakan dansa pakai sepatu-sepatu yang runcing-runcing kali ya, nggak tahu deh. Bukan saraf kejepit itu Bang, itu namanya lemper gitu. Lanjut Bang. Tapi ada satu postingan baru saya nonton. Siap. Gua punya 2000 toko. Gua punya 2000 toko. Pusing gua 2000 toko, yang mana sih 2000 toko? 2000 toko, terus kalau 2000 toko masa nggak pernah tampil orangnya selama ini? Ada di Malaysia, ada di mana-mana. 2000 toko. Coba deh. Ada yang ke toko dia di Pondok Indah, ada yang ke toko dia di mall-mall besar. Jangan-jangan tokonya ada di hutan DKIKN. Anjir, jauh banget mikirnya udah nyampe ke IKN. Tadinya gue mau ngomong di Pasar Manggarai gitu kan, sebelah tukang ojek gitu. Lah dia mau ngomong udah ke IKN, jauh bener. Kalau benar kau punya 2000 toko,
Iya. Oke lah. Salut. Salut. Kalau benar kau orang kaya, Iya. salut lagi. Kamu orang kaya dan lumayan manis lah. Nice. Dapatnya mak-mak yang sudah punya sudah berapa anak. Nah, Iya. kalau udah punya 2000 toko dapatnya mah ya itu dia tuh. Iya. Nah, gua aja sudah umur sudah parah. Penggemarnya ribuan wanita muda, bukan mak-mak yang banyak anak. Anjir, ini mah diobrak-abrik sumpah. Muda, bukan mak-mak yang banyak anak. Pusing gua. Gini deh, Sing gua. kalau benar punya 2000 toko, Oke. nggak apa-apa, aku ngaku kalah. Oke, kalah bang lo bang. Ya, tapi aku kan nggak pernah ngaku-ngaku begitu. Iya. Tapi aku pengen bukti dong. Oke. Ditantang. Coba sama-sama posting dulu. Ayo lu ditantang lo. Duit kamu ada nggak? Saya kasih yang paling kecil deh. Berapa bang? Duit tabungan kamu ada nggak 500 miliar? Mampus sih. Oh. Mukanya taruh di mana itu? Sumpah ini mah diobrak-abrik sampai ke tulang sumsumnya ini mah. Kena patil anjir. Kalau benar punya 2000 toko, nggak apa-apa, aku ngaku kalah. Iya, kalah dia udah ngaku. Ya, tapi aku kan nggak pernah ngaku-ngaku begitu. Iya. Tapi aku pengen bukti dong. Oh, Oke. Coba sama-sama posting dulu. posting. Duit kamu ada nggak? Saya kasih yang paling kecil deh. Kali kecil. Duit tabungan kamu ada nggak 500 miliar? Ya kalau 2000 toko mah 500 miliar mah hitungan menit kau bisa ambil dari lacimu untuk ditontonkan di Mampus. medsos. Tentu hati-hati, udah bayar pajak belum? Hati-hati. Kalau belum bayar pajak mikir 2 kali. Kalau Hotman hitungan menit bisa saya tunjukkan 500 miliar. Ya, 500 miliar dan ya dalam hitungan menit. Ya. Dan gue nggak takut karena memang sudah masuk SPT semuanya. Oke. Sekali lagi, yang mengaku punya toko 2000, Ayo lu ditantang lo. walaupun saya tidak pernah tahu di mana tokonya itu, Mampus lo ya. ya, saya menantang Ditantang lo. untuk tunjukkan dulu depositomu 500 miliar. Itu paling gampang kok, tinggal tunjukin sertifikatnya sama gini. Kau beli cincin dulu harganya 50 miliar seperti gua. Kalau memang kau punya ada segitu, Anjir, puas banget. ya kalau bisa, apalagi kalau jauh lebih besar lagi, Iya. mungkin gua kalah. Kalah. Tapi kalau cuma 500 miliar bagi Hotman enteng, tapi tidak pamer-pamer. Saya punya toko 2000. Toko 2000. 2000 apa sih? Hah, Habisin bang. jangan-jangan bajai 2000. Penutup yang sangat membungkam bang. Kalau ngobrak-ngabriknya udah kena. Nantangnya nih CEO 500 miliar saldonya udah keluarin. Bang, jangankan 500 miliar bang. Kemarin aja pakai jam perlu dipertanyakan itu bang. Kayaknya malam ini nggak bisa tidur dia. Tulangnya pada rematik. Ini orang obsesi kuat banget biar dikira CEO, sampai pamer foto di depan toko orang Namanya biar Gergio dikira lagi. toko miliknya. Lo kira netizen nggak tahu kali ya? Netizen jangan cari di Google, nanti tambah malu dia. Segitunya ingin validasi bahwa dia punya bisnis usaha miliknya. Tanpa harus validasi, kerjakan saja, lakukan ketika memang punya bisnis. Mau bisnis kutang, CD, BH, terserah. Oke, semangat. Astaga netizen. Apa sih ini? Nggak paham sama netizen bisa kirim beginian sampai postingan 2013 loh. Bisa lo nyari beginian netizen Konoha beneran nggak sih? Apa sih? Astaga netizen, kalian kirim apa lagi sih ini netizen? Gue nggak ngerti lagi nih sama netizen, bisaan lo nyari sampai kayak begini. Sampai postingan 2013 aja sama netizen dicari. Udah nggak paham lagi deh sama netizen Konoha ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini bukannya adeknya Bang Ruben?
Terus ini bukannya adenya si Endah? Nama akunnya juga ada tuh di sini. Hah? 2013 mungkin badannya nggak seperti sekarang. Dulu masih langsing kali ya. Hey, pantas ngebela, ternyata. Tapi ini bukan Endah ya guys, ini adiknya deh ini, karena di sini juga ada akunnya kan. Tapi kita nggak tahu ya, takutnya kita salah juga. Cuman netizen ngirimin nih ke akun Drama Halu, dan ini 2013, sekarang 2026. Jadi kalau dikurangin 2013, buset lama banget coy. Jatuhnya udah 13 tahun ya, 13 tahun yang lalu foto ini. Coba komentar netizen kayak gimana. Itu Jordi sama adiknya Sarwen. Nih, sama nih. Ini menurut gua ya, karena kan akunnya juga tertulis di situ kan. Paham? Kalau masih nggak ngerti, otak-atik aja ya. Mampir ke akunnya Koko, lalu ke akun yang tadi Drama Halu ya. Silakan, oke? Si Ben jenguk anaknya sambil diawasi. Maaf, ini bapak kandungnya. Bapaknya nggak problematik. Bapaknya juga nggak bakal ngapa-ngapain anaknya. Cuman menyalurkan isi hati rasa sayang kepada anaknya. Ngapain kok awasi, bodrek ya? Mending awasin dulu ya, karung beras kau di rumah habis atau enggak. Jangan kau sibuk ngawasin bapak sama ketemu anak kandungnya, antu. Lama kute. Si Ben jenguk anaknya Sarwenda mau meminta maaf di depan umum kepada Ruben Onsu, Ruben akan melunak dan bisa saja apa yang terjadi ke depannya ini tidak akan terlalu merugikan Sarwenda. Sarwenda Tan. Tapi Ruben Onsu ini sakit hati tentang apa yang Sarwenda kemarin itu lakukan kepadanya dan bagaimana seakan-akan Gio ini itu menggantikan posisinya. Dan saya pikir saya pun kalau di posisi Ruben juga pasti akan sakit hati ya. Jadi saya merasakan hal itu dan Ruben sepertinya ingin memberikan sebuah hukuman pada Sarwenda, termasuk salah satunya ya tentu saja adalah mengambil hak asuh itu tadi. Ini saya lihat di kartu ya. Apakah nanti apa yang terjadi? Ya kita tunggu. Nanti Ruben Onsu akan mengatakan. Tetapi kalau saya lihat dari bagaimana dari memposting dan juga memberikan hal-hal yang memang ya kita tahu ini sesuatu yang seharusnya nggak usah terjadi ya. Tapi bahkan untuk yang kasus mie itu kan terjadinya di Desember ya. Itu acara 12-12 sebenarnya. Nah kita tahu bahwa ini semua hanya akan berakhir jika Sarwenda secara berani meminta maaf di depan umum kepada Ruben Onsu. Dah pagi hari belum juga lab lagi. Mana Wenda yang dulu? Ingat ya Ndah ya, Wenda tuh ciri bel. Wenda harus semangat dan padam. Pendukungnya ya? Kalau ada yang nanya, Wenda kau gini-gini, kau gitu-gitu, jawab gini, sikit kayak gitu Ndah. Bisa nggak sih kalau bikin video tuh nggak usah deket-deket sama muka gitu? Gua kasihan bukan apa yang nonton berasa kayak ada di gorong-gorong. Kak jangan deket layar dong, takut kena umpilmu. Ciri bel. Upil gak? Upil. Harus semangat dan padam. Nona upilmu. Member Gunung Kawi. Kok sekarang minta tertutup? Kalau bisa yang di KPAI tertutup aja. Bukannya lu duluan yang ngata-ngatain terbuka, lu ngata-ngatain cangcing cung cengcong terbuka. Kok sekarang minta tertutup? Aneh-aneh ya. Maunya lu aja yang diikutin ya. Lu yang membuka duluan di front, lu yang nyindir-nyindir cangcing cengcong, lu yang nyindir-nyindir CEO, yang nyindir-nyindir gadis rasa perawan sambil ketawa-ketawa. Gue baru tahu, dulunya gue nggak tahu kalau itu cong. Sekarang minta tertutup, terbuka aja sekalian biar netizen juga ikut berperan serta, karena netizen memperhatikan live-nya lu ya, member. Member Gunung Kawi. Kamu ya, Apa sih? 36 bisa pakai ini ya. Sumpah, kalian lihat tuh tangannya si Hompi Pak Ale yang gambreng tuh. Ngapain lu elus-elus berai tuh kayak gitu? Ini lagi
ini dari dulu memang live birahi anjir. Iya. Terus aku salpok tuh sama si Bagong. Jual korset apaan lu? Badannya segitu. Kacau. Belum lagi si Babu. Kacau bang ya. Aduh ampun. Aduh. Udah bang ah. Capek gua. Udah mau jam 2 bang, kita tag video udah sampai 1 jam bang, aduh. Udah ya. Aduh sumpah ini perkumpulan birahi cuy. Kacau, dia ngelus-ngelus itunya itu guys, aduh. Paham ya? Yang gundukan di biayanya itu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun TikTok yang video juga. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.